Selaku MC pada acara siang hari ini. Selamat datang di Perpustakaan Pusat Studi Jepang UI. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan Ibuki pertama pada tahun 2026 dengan tagline Ibuki, Books Read, Ideas Spread. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, kami persilahkan Bapak Himawan Pratama selaku Ketua Pusat Studi Jepang UI untuk memberikan sepatah dua kata pembukaan. Untuk Himawan Sensei dipersilahkan. Terima kasih Aldo. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Ini adalah kegiatan kami yang rutin sebenarnya sampai dengan tahun lalu. Kami secara rutin setiap bulan mengadakan kegiatan book review dengan nama Kutu Buku. Nah, buku-buku yang diperkenalkan pada kegiatan tersebut biasanya berkaitan dengan studi Jepang. Kadang-kadang kami juga membahas karya sastra. Nah, seperti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mungkin sudah lihat di posternya, kami berusaha untuk meluaskan cakupan dari buku-buku yang dibahas. Ini terrefleksikan dengan perubahan nama yang kami lakukan. Sekarang nama kegiatannya Ibuki ya, spellingnya IBOOKI, Ibuki. Jadi itu bacanya bukan Iboki ya, Ibuki. Sebuah kata yang kami harapkan merefleksikan pergantian perubahan semangat untuk berkontribusi pada studi Jepang dan juga membahas topik yang lebih banyak. Kami juga sedapat mungkin membahas misalnya hal-hal yang berkaitan dengan budaya populer misalnya. Kami merencanakan pembahasan misalnya manga misalnya yang belum pernah dibahas. Nah, berkaitan dengan itu, sebagai pembuka, kami dari sudah 2 tahun yang lalu punya tradisi memulai kegiatan book review kami dengan menampilkan orang dalam, kekuatan ordal ya. Untuk kali ini kita akan membahas buku yang berjudul A History of Popular Culture in Japan. Ini buku yang relatif baru, ditulis oleh E. Taylor Atkins. Ini cetakan kedua ya, edisi kedua, terbit tahun 2023. Budaya populer adalah sebuah topik yang sangat diminati oleh para pelaku studi Jepang saat ini. Kalau saya merefleksikan pengalaman saya di UI misalnya, mungkin dari 100% orang mahasiswa yang menulis skripsi, kalau di UI namanya tugas akhir ya, tugas akhir kayaknya 90% lebih memilih budaya populer, baik sebagai subobjek yang dibahasnya maupun sebagai korpus penelitian, misalnya penelitiannya dalam bidang linguistik. Jadi kita bisa lihat bagaimana budaya populer adalah salah satu tema yang besar yang mewarnai perjalanan studi Jepang di Indonesia, dan buku ini menjadi penting untuk kita bahas bersama. Dan untuk membahasnya, hari ini Mas Vesa yang adalah Associate Research Assistant di Pusat Studi Jepang akan membahas. Beliau juga sekarang sedang menjalani studi magister di program studi kajian wilayah Jepang. Jadi hari ini kita akan membuka sesi ini dengan pemaparan dari Mas Vesa mengenai buku ini, bagaimana Mas Vesa membacanya, bagaimana Mas Vesa menganalisisnya, dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama. Nah, biasanya ini diskusinya melebar kemana-mana, ngalor ngidul, dan justru itu yang diharapkan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kita mendiskusikan secara kritis, dipicu dari sebuah buku, tapi tidak terbatas pada itu. Jadi intinya adalah PSG, Pusat Studi Jepang UI, ingin memantik diskusi kritis terkait berbagai hal yang berkaitan dengan studi Jepang. Jadi sekali lagi selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Semoga pertemuan hari ini bisa dinikmati dan
Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Himawan atas kata pembukanya. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Untuk pembicara kita di Buki pertama, ada Kavesa Husnayovari, adalah Associate Research Assistant di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Ia merupakan alumnus dari Program Studi Jepang Universitas Indonesia dan sekarang sedang menempuh studi magister di Program Studi Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia. Pada tahun 2025, ia mendirikan platform studi kejepangan bernama Kaijin Labs. Untuk Kavesa, silakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih kepada Himi Sensei dan Aldo atas pembukaannya. Saya izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ya kenalan lagi ya. Saya Vesa dari ini orang dalamnya PSG ya. Saya dari Pusat Studi Jepang UI, yaitu Associate Research Assistant. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang hari ini. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah buku ya. Saya membaca, ya ini belinya sekitar tahun lalu ya. Buku ini saya beli tahun lalu. Dan buku ini agak susah dibaca sebenarnya ya. Agak susah karena bayangan saya ketika membaca buku ini gitu, bayangan saya kan history gitu ya, sejarah gitu. Ya hanya kronologis aja gitu, tapi ternyata yang dibahas itu cukup banyak ya, cukup kaya buku ini. Nah, mungkin saya mulai dari pertanyaan deh. Di sini rata-rata pasti suka Japanese pop culture ya. Tapi apa sih Japanese pop culture kira-kira? Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Ada? Oke, kalau misalkan nggak ada ya. Jadi kita bahas aja bukunya ya. History of Popular Culture in Japan ini merupakan buku edisi kedua ya. Yaitu jadi ada buku ini aslinya rilis tahun 2017, tapi ini adalah edisi keduanya yang tahun 2023 dengan sedikit tambahan katanya, karena saya juga yang versi pertamanya belum baca ya, langsung baca yang versi kedua ini. Dan di sini ditulis dari from the 17th century to the present ya. Nah, pengarangnya adalah E. Taylor Atkins ya. Nah, mungkin pertama kali sebelum kita baca buku, biasanya tuh kita lihat dulu pengarangnya tuh siapa sih gitu ya. Jadi saya mau memperkenalkan pengarangnya ya. Nah, ini Bapak E. Taylor Atkins ini ya, penulis buku A History of Popular Culture in Japan. Nah, beliau ini adalah Distinguished Teaching Professor of History di Department of History Northern Illinois University. Nah, dia ini fokus ini sebenarnya ke ini ya, nggak cuma Jepang sudah fokusnya. Jadi dia fokus ke Korea juga kalau nggak salah. Terus popular culture dan bukunya selain yang ini dia juga ngarang namanya Blue Nippon. Blue Nippon itu jadi buku tentang jazz Jepang gitu ya. Sebenarnya saya juga pengen bahas buku itu sih, cuman buku itu lebih mahal harganya. Nah, jadi si Bapak ini beliau juga cukup apa ya? Cukup luas sebenarnya bahasannya. Karena dia basicnya history, cuman akhirnya kita lihat di situ dia sekolah bahasa Jepang ya, sekolah Japanese Language Studies di Yokohama. Oke, ini Bapak Taylor Atkins itu. Nah, ketika saya ngelihat si Bapak ini, otomatis kan juga ada penasaran ya, Bapak ini posisinya gimana sih melihat pop culture gitu ya kan. Bapak ini gimana sih dia ngelihat sejarah. Nah, tapi untungnya si Bapak ini tuh menuliskan semuanya dari awal. Dari awal dia tuh cukup apa ya? Jadi di buku ini dia tuh cukup menjelaskan misalkan tujuan dia nulis buku ini apa, terus kayak apa yang dia maksud misalkan popular culture segala macam itu dia benar-benar menjelaskan semuanya. Nah, ini ada overview-nya apa semacam daftar isinya gitu ya. Ini saya nggak bahas semuanya. Jadi ada 10 bab. 10 bab pertama tuh ada introduction ya di luar bab, terus ada pertama defining popular culture. Ini jelas dia menceritakan asalnya gimana sih popular culture itu, dia menjelaskan
definisinya apa gitu. Terus sampai di yang kedua dia ngebahas juga tentang lahirnya popular culture in Japan. Dan di bab ketiga dia ngebahas mengenai pertukaran budaya ya, cultural exchange dengan Asia Timur dan Eropa ya. Ini nanti akan dibahas. Nah, sementara yang tiga ini karena terlalu banyak nggak mungkin saya bahas semuanya ya. Jadi ada Naughty and Nice, Early Modern Japan's Culture Wars, ini sebenarnya tentang censorship ya. Ini nggak terlalu nggak masuk apa ya. Saya pengen membahasnya dari hal yang lain gitu ya. Terus ada popular culture as subject and object of Meiji modernization. Ini ngebahas di mana popular culture itu waktu di modernisasi Meiji. Terus ini juga masih ada hubungannya ya tentang gaya hidup gitu. Tapi saya merasa yang lebih menarik ini bagian nomor 7 ya, untuk bagaimana popular culture itu sebagai teknologi dari imperialisme ya. Nah, terus di nomor 9 itu ada demokrasi, monstrosity and pensive prosperity post war pop. Nah, ini monstrosity, kenapa dikasih nama monstrosity, nanti akan ada penjelasannya ya. Terus ini juga Millennial Japan as Dream Factory ya. Itu bab terakhir, dan terakhir dia menutup dengan Afterward, Contemplating Cool. Ya, jadi dari 10 bab ini dia menceritakan sejarah tapi juga dikaitkan dengan misalkan faktor-faktor sosial yang ada pada saat itu ya. Oke. Kita lihat. Nah, oke. Nah, jadi dari introduction ya, sebenarnya apa sih tujuan utama buku ini ya? Nah, dia menjelaskan dengan sangat jelas ya di sini. Tujuan bukunya adalah a core mission of this book is to provide a critical introductory history of the foundation on which Pikachu, Sailor Moon, Goku, and Godzilla stand, with an interpretive framework based on the insight of over a century of theoretical analysis of popular culture and its place in society. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia mengambil 4 maskot atau 4 tokoh, 4 karakter yang boleh dibilang mungkin makin paling populer gitu ya. Pikachu kan sampai sekarang masih populer ya, masih di sini ada yang main ini Pokemon TCG ya. Terus Sailor Moon sekarang nggak terlalu populer ya. Goku mungkin masih banyak fansnya, dan Godzilla masih sekarang juga ada card game-nya juga ya. Nah, jadi dia akan menjelaskan di dalam buku ini, dia akan menjelaskan mengenai produk-produk dari budaya populer itu dengan bingkai kerja atau framework yang interpretif ya, yang diinterpretasi ya, dan dengan dianalisis dengan teori-teori yang berkembang sepanjang zaman gitu ya. Jadi makanya ini buku ini agak lumayan, maka saya bilang susah karena dia penuh kemana-mana gitu ya. Nah, ketika kita ngomong sejarah history ya, sebenarnya buku ini mendefinisikan sejarah itu apa sih? Nah, dia nyebut bahwa banyak orang menyebut sejarah itu sebagai hanya sesuatu yang udah lewat aja gitu ya. Kan sejarah biasanya kalau di pelajaran SMA itu apa sih? Sejarah syajarotun gitu ya. Pohon artinya kan. Nah, tapi dia gimana sih pandangan dia mengenai sejarah tuh? Nah, dia menyebut seperti ini. History is ongoing endless process of discovery, interpretation, discussion, and debate. Ya, bisa dilihat di sini ada discovery, ada penemuan ya. Jadi dari sejarah itu ada penemuan, terus ada interpretasi, ada tafsir ya. Ada diskusi ya, dan ada debat. Ya, jadi sejarah itu sesuatu yang diperdebatkan gitu ya. Dia menyebut bahwa sejarah ini, ketika orang menulis sejarah, orang itu harus berekspektasi bahwa nantinya pendapat dia mungkin akan dibantah dengan sejarah yang baru. Ya, jadi dia melihat sejarah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dinamis gitu. Itu bagaimana dia mendefinisikan sejarah. Nah, lalu lanjut lagi dengan apa yang dimaksud dengan Jepang atau Kejepangan. Sekarang kalau kita ditanya apa sih Jepang, ada yang bisa kasih ini nggak? Jepang itu apa sih sebenarnya? Apakah negara yang di dekatnya Korea dan Tiongkok atau di Asia Timur? Nah, dia di sini ngasih jawaban yang sebenarnya agak-agak bikin nggak bingung juga sih, tapi ya. Nah, dia menyebut gini, definition of Japan and Japanese are unstable and have changed dramatically over time. Dia menyebut bahwa batas teritori Jepang itu dari tahun ke tahun berubah. Apa yang disebut dengan Jepang itu bisa berubah gitu ya.
apa yang dimaksud Jepang atau kejepangan itu bisa berubah, dan kebanyakan Jepang itu didefinisikan dia menyebut tiga. Yang pertama darah atau etnis ya. Jadi Jepang secara suku, dan biasanya kalau suku ini merujuknya ke Yamato gitu ya, ke suku Yamato, ke orang klan Yamato gitu, bukan ke Ainu atau ke yang lainnya gitu. Terus dia juga menyebut bahwa Jepang itu mungkin bisa terdefinisikan dengan kewarganegaraan ya. Tapi kalau kewarganegaraan berarti jelas di bawah namanya administrasi catatan negara gitu ya. Berarti misalkan bisa aja orangnya itu orang dari Amerika gitu, tapi dia tinggal di Jepang, akhirnya warga negara Jepang disebut Jepang gitu. Nah, terus ada juga definisi yang ketiga itu berdasarkan normatif atau budaya atau norma gitu ya. Jadi ada orang yang misalkan dia itu dikenalnya bukan sebagai orang Jepang gitu, tapi karena dia berbahasa Jepang, dia melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang Jepang gitu ya. Akhirnya dia disebut sebagai orang Jepang gitu. Nah, jadi terus dia bilang kayak gini, kalau Jepang dan kejepangan itu nggak stabil atau sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu, maka begitu juga Japanese popular culture. Budaya populer Jepang pun juga mungkin bisa diperdebatkan. Apa sih yang dimaksud budaya populer Jepang? Nah, lalu di sini dia menyebut juga what is generally called Japanese culture. Ini dia menyebutnya adalah gabungan dari ide-ide yang indigenous ya, ide-ide yang lokal gitu ya, kontinental, terus institusi, seni, dan kepercayaan ya. Kalau kepercayaan biasanya kepercayaan Jepang itu kan biasanya antara Shinto, Buddhism, atau Confucianism gitu ya. Sementara Shinto sendiri kalau dari sejarahnya gitu kan, sebenarnya Shinto itu kan dia menyebutnya sebagai umbrella term ya, payung yang memayungi keyakinan yang ada banyak di Jepang gitu, dan dipayungi dengan semuanya dikumpulin disebut sebagai agama Shinto atau Koka Shinto, State Shinto gitu. Jadi dia disebut-sebut untuk sebenarnya menghalau Buddhism pada saat itu. Nah, jadi kira-kira dari sini apa sih yang dimaksud dengan Jepang atau kejepangan? Ngejawab apa malah tambah bingung? Nah, intinya sih dia nyebut Jepang itu sesuatu yang bisa berubah-ubah ya. Nah, apa yang menjadi fokus dari buku ini ya? Kan dia judulnya ada di judulnya tuh ya, Popular Culture in Japan. Nah, fokusnya dia fokus pada 4 aspek dari Japanese popular culture. Commerce ya, aspek-aspek yang komersil ya atau yang untuk massal. Terus aspek estetikanya ya. Jadi bagaimana itu budaya populernya itu dibahas, misalkan keindahannya dan semacamnya. Terus exchange-nya, jadi kayak bagaimana budaya ini bersinggungan dengan budaya-budaya lain ya, dan juga kontestasi. Bagaimana budaya ini misalkan dilarang gitu ya, dilarang, disensor dan semacamnya ya, atau didiskusikan terus diserang ya. Nah, terus bagaimana sih budaya populer Jepang ini mendefinisikan Jepang ya? Nah, ini agak penting ya. Jadi kalau kita ngomong Jepang kan seringnya Jepang itu disebut sebagai masyarakat yang homogen gitu ya. Di mana masyarakatnya kalau ketemu atau kesannya apa sih Jepang tertib gitu kan ya. Nah, dia menyebutkan bahwa budaya populer Jepang itu memberikan bukti untuk ini gitu. Ada bukti-buktinya, tapi di satu sisi budaya populer Jepang ini juga memperlihatkan hal-hal yang keluar dari hal itu gitu ya. Jadi yang subversif lah ya. Jadi hal-hal yang misalkan dianggap kok Jepang gini ya, kok Jepang jadi kayak yang di luar Jepang biasanya deh kayak gitu. Oke, itu introduction ya. Jadi dia memberikan garis-garis untuk memahami buku ini sebenarnya. Nah, yang pertama kita ke babnya dulu ya. Bab yang pertama mendefinisikan budaya populer ya. Dia juga lagi-lagi bikin starting point gitu ya. Apa sih yang dimaksud budaya populer gitu? Dan dia menyebut nih. Nah, jadi dia menyebutnya sebagai nah ini ada kata kunci sebenarnya di sini ya. Kalau menurut saya kuncinya ini adalah ada 3 sebenarnya.
ya. Pertama, dia menyebut large audience as possible. Artinya penontonnya itu yang audiensnya itu yang paling banyak gitu ya. Tapi juga bisa buat niche market. Jadi kalau misalkan kita ngomong budaya populer, biasanya kan orang itu suka nyebut budaya populer itu budaya mainstream gitu ya. Budaya yang banyak orang tahu, tapi dia di sini juga bilang bahwa yang niche market tuh juga bisa disebut budaya populer gitu loh. Terus pembedanya apa? Pembedanya ini adalah using technologies of mass reproduction and dissemination. Ya, jadi ada teknologi yang dipakai untuk reproduksi massal. Ya, itu yang pertama disebut budaya populer menurut Taylor Atkins. Terus dia juga menyebut, nah ini menarik juga, dia menyebut ini relational concept yang punya arti kalau kontras dengan yang lainnya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada budaya populer, berarti ada budaya nggak populer nggak? Ya kan? Kalau misalkan ada yang disebut budaya bagus gitu, sesuatu yang bagus, film bagus, biasanya di film jelek gitu kan. Nah dia menyebutkan bahwa budaya populer ini ada sesuatu yang dikontraskan gitu ya. Ada yang disebut seni, ada yang disebut enggak. Berarti ada yang kayak gitu. Nah, tapi ini apa? Siapa sih yang nentuin ini gitu kan? Nah, ini dia juga membahasnya sebenarnya. Terus, nah, primary mechanism for social control and ideological indoctrination. Nah, dia menyebutkan bahwa budaya populer ini sebenarnya untuk mengontrol. Budaya populer ini untuk memberikan indoktrinasi mengenai ideologi, ya. Tapi dia bilang nggak does not always have the desired effect, karena namanya consumer, namanya audience bisa menafsirkan lagi. Contohnya gini deh, misalkan ada yang ingat ini nggak dulu Jokernya siapa? Yang Joker yang paling baru tuh, Jokernya Joaquin Phoenix ya. Itu kan sebenarnya diciptain untuk jadi karakter yang jangan ditiru gitu. Cuman orang-orang akhirnya pada mengambil pada cosplay jadi dia gitu kan, jadi kayak dianggap hero gitu, walaupun sebenarnya pembuatnya nggak menginginkan hal itu gitu ya. Nah, terus yang penting lagi di sini dia menyebutkan adalah bagaimana sebuah karya itu reputasi bisa berubah ya. Nah, di sini dia mengambil contoh ya, misalkan ada tahu di sini yang ukiyo-e tuh atau gambar-gambar ya, yang teknik cetak kayu, lukisan kayu itu. Ini kan kalau sekarang kan kayaknya disebut karya yang mahal gitu, karya yang tinggi. Tapi zaman dulu itu kan kayak barang murah aja gitu, barang yang misalkan semua orang pakai gitu, semua orang banyak yang beli lah, banyak yang gunain gitu. Nah, ini mungkin juga kayak gini deh, sampai saya misalkan pas saya SMA gitu, dangdut tuh masih disebut sesuatu yang kaitannya dengan kelas bawah misalkan gitu. Tapi sekarang misalkan ada siapa namanya, Naikila sama Tensi, kan dangdut jadi ya di akhirnya jadi populer, jadi edgy lah gitu ya. Nah, jadi reputasi sebuah karya tuh dapat berubah gitu ya sesuai zaman-zamannya. Nah, yang menarik di Jepang itu dari zaman kuno dia tuh udah punya istilah untuk karya bagus dan karya jelek gitu. Nah, dan ini nih. Jadi karya kelas tinggi itu dulu disebut johing, dan karya rendahan itu disebut gehing. Terus ada juga ga, artinya elegan, tozoku vulgar, dan contoh penggunaannya misalkan ada gagaku, itu musik elegan ya, musik-musik kerajaan ya, itu disebut musik elegan. Terus ada zokyoku, lagu vulgar atau lagu-lagu warga-warga yang disebut rendahan gitu ya, atau dianggap kelas bawah gitu ya. Nah, keberadaan dari berbagai jenis istilah dan standar selera ini sebenarnya menyebutkan bahwa di Jepang ini sebenarnya udah ada hierarki gitu ya, antara budaya yang dianggap bagus dan budaya yang dianggap jelek gitu. Dan ini mirip sebenarnya dengan yang terjadi di Barat juga gitu. Oke, nah ini terus yang berikutnya, Floating Words, the Birth of Popular Culture in Japan. Nah, dari mana lahirnya budaya populer Jepang? Dia lahir ini sebenarnya dari budaya-budaya orang lokal gitu ya, yang tadinya non komersial. Contohnya misalkan di sini ada yang tahu kabuki kan ya. Kabuki itu pertama kan
yang dipopulerkan oleh perempuan ya, Okuni ya namanya. Nah, dia ini kan sebenarnya mengambil tarian-tarian rakyat dan akhirnya dibikin versi yang lebih, menurut dia lebih menarik gitu ya. Entah dibuat lebih rame lah ya, semacam itu. Terus yang perlu diperlihatkan di sini, si Taylor Atkins ini juga menyebutkan bahwa proses urbanisasi, komersialisasi, dan inovasi teknologi ini juga menghasilkan sesuatu yang baru ya, ekspresi yang baru dari hiburan gitu ya. Dan ini sebenarnya semua terkait dengan budaya orang townspeople ya, chonin istilahnya. Nah, sementara dia menyebutkan lagi bahwa Edo period Japanese popular culture ya itu adalah seenggaknya bricolage. Bricolage itu utak-atik ya. Jadi sesuatu yang diutak-atik gitu atau pembuatan ulang gitu ya, perakitan ulang dari budayanya yang elit, budayanya masyarakat elit. Semacam itu. Nah, sorry. Ya, oke, bentar. Ya, kalau di sini ada contohnya ya. Ini manga di tahun zaman Edo ya, punya Hokusai ya. Ini manga, jadi ada tentang ninja dan samurai gitu-gitu. Tapi mangganya nggak ada balon katanya, seingat saya sih kalau nggak salah. Oke. Nah, terus yang di bab ketiga dia menyebutkan soal pertukaran budaya dengan Asia Timur dan dengan Eropa. Nah, pertama dia menyebutkan bahwa namanya budaya Jepang populer yang kontemporer itu sebenarnya merupakan dipengaruhi dari budaya-budaya luar gitu ya. Misalkan gini, ramen itu kan dari Tiongkok sebenarnya. Terus kayak kari itu dari India. Terus J-pop juga sebenarnya ada pengaruh musik African American gitu kan. Terus bahasa juga campur-campur kan, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman gitu kan. Jadi dia menyebutkan bahwa walaupun secara diketahui gitu ya, bahwa Jepang itu dikenal jago untuk mengadopsi gitu ya, tapi sebenarnya yang nggak unik-unik amat, itu pendapatnya Taylor Atkins seperti itu ya. Nah, terus pada saat, nah ini mungkin ini agak panjang dikit. Kalau misalkan di sini yang dari bidang kejepangan siapa? Ada nggak? Banyak nggak? Pasti tahu soal ini ya, sakoku gitu. Nah, jadi ya bagi yang mungkin nggak terlalu familiar, jadi Jepang itu pada zaman Edo dikenal sebagai kata negara yang isolasionis ya, negara yang melakukan pembatasan maritim gitu ya. Istilahnya itu adalah sakoku, negara tertutup. Walaupun sebenarnya katanya istilah yang aslinya itu adalah kaiking ya, atau pembatasan maritim ya. Jadi walaupun Jepang itu membatasi negaranya pada saat itu ratusan tahun gitu, tapi dia tetap menjalin hubungan dengan Tiongkok, Belanda, terus dengan Korea, Ryukyu, dan daerah namanya Ezochi ya. Jadi walaupun sering dibilang isolasionis atau kan ada tuh konten YouTube ya, misalkan Jepang lockdown 200 tahun kan ada konten-konten kayak gitu ya. Tapi sebenarnya diplomasi terhadap daerah-daerah ini tetap jalan gitu ya. Dan dari sini popular culture itu tuh kan otomatis budayanya masuk, itu jadi diserap dan berubah menjadi budaya yang populer gitu. Dan ini akhirnya membuat orang Jepang tuh bisa mengimajinasikan tempat lain gitu di dunia selain di negaranya mereka gitu. Dan informasi-informasi yang ada nih mengenai kayak gimana sih orang Tiongkok pakai baju gitu ya, gimana orang Ryukyu Belanda misalkan kalau nyanyi, kalau joget, kalau pakai gaya rambutnya gimana gitu. Itu tuh semua akhirnya masuk ke Jepang, tapi akhirnya ini jadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dengan mereka tahu orang lain kayak gitu, mereka jadi bikin identitasnya sendiri. Jadi misalkan mereka ngeliat nih, oh orang Belanda rambutnya pendek misalkan gitu.
Terus berarti kalau kita identitasnya rambutnya kita panjang aja deh gitu. Jadi terbentuk namanya identitas nasional gitu dengan adanya informasi-informasi mengenai budaya lain gitu ya. Jadi cultural exchange ini secara nggak langsung walaupun mempengaruhi tapi juga menghasilkan identitas baru bagi Jepang. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bab berikutnya ya. Ini entertaining empire ya, popular culture as a technology of imperialism. Pertama mengenai imperialisme Jepang sendiri deh ya. Oke, saya bahas ini dulu deh. Oke. Jadi di zaman imperialisme, Jepang itu adalah korban sekaligus pelaku ya. Jadi di satu sisi dia adalah korbannya dunia barat, korbannya Eropa, korbannya Amerika gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga jadi kok langsung dari 3 loncat ke 7 ya? Tadi memang di awal sudah saya bahas tidak semua bab Tidak saya bahas, Bu. berurutan. Oh, Iya. Oke. Oke. Oke, sampai mana tadi? Oke. Nah, oke. Pelaku sekaligus korban. Nah, sebenarnya imperialisme itu apa sih ya? Imperialisme itu adalah sebenarnya relationship ya, hubungan gitu ya. Tapi di satu sisi satu pelaku ibaratnya dia memaksakan kehendaknya kepada yang lainnya gitu ya. Nah, kolonialisme ini adalah dari imperialisme bisa berkembang menjadi kolonialisme. Kolonialisme ini adalah bagaimana imperialisme yang mengambil wilayah tempat lain ya untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan negaranya sendiri. Nah, Jepang ini di satu sisi dia adalah negara yang disebut imperialis, namun di satu sisi juga ada hal-hal yang membedakan gitu ya. Yang pertama, dia ini terlibat di zero sum ya. Zero sum itu gini, kalau misalkan game ya atau permainan ada, kalau misalkan satu menang satunya harus kalah gitu ya, itu zero sum gitu. Nah, terus dia ini juga berkompetisi untuk sumber daya, pasar, dominasi militer, dan prestis nasional. Terus dia juga menjustifikasi agresi dengan klaim superioritas. Ya, ini mirip-mirip lah sama agresinya Barat gitu ya. Terus juga bertugas untuk membuat orang yang terjajah tuh jadi kayak orang Jepang juga gitu kan. Kan kayak dulu di Indonesia kita tahun 42 45 itu kan disuruh untuk berbahasa Jepang lah, disuruh untuk menyanyikan lagu Jepang dan semacamnya. Tapi mereka tetap mempertahankan bahwa kita punya privilege nih gitu. Orang Jepang yang asli tetap beda sama orang yang dijajahnya gitu. Tapi mereka punya pembeda gitu ya. Pembedanya itu adalah mereka ini parokial ya, atau di wilayahnya itu di satu sisi dikelilingi oleh beberapa negara ya, dan mereka ini jadi seolah-olah melakukan agresi itu untuk menjaga wilayahnya mereka kayak gitu. Dan terus kalau misalkan dikaitkan dengan teorinya Lenin, itu industri ekonomi kapitalis Jepang itu masih dalam tahap berkembang, beda sama negara-negara barat gitu ya. Kalau negara barat banyak yang disebut sudah ekonominya sudah dalam tahap maju. Nah, tapi Jepang itu ketika ekonominya masih dalam tahap berkembang, mereka sudah agresi militer gitu. Nah, terus yang menarik juga doktrin Pan-Asianisme ya. Pasti di sini tahu yang gerakan 3A, tahu? Ya. Nah, yang menarik adalah Jepang di sini mengklaim kedekatan budaya dan etnis dengan orang-orang yang dijajahnya gitu ya. Kan kalau misalkan kayak Belanda datang ke Indonesia kan ya udah ngejajah apa? Awalnya dagang terus akhirnya jadi monopoli dan lain-lain, kayak nggak ngaku kalau rasnya mirip gitu. Sementara kalau Jepang pas datang ke sini mereka ngakunya kita saudara abang lu nih gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, yang menarik juga waktu pas Jepang melakukan penjajahan ke negara-negara lain gitu ya, mereka nih membangun tempat-tempat budaya populer gitu ya, misalkan dance hall ya, atau movie theater ya, bioskop dibangun gitu ya. Dan ini merupakan kerjasama antara swasta dan negara gitu ya. Negara memberikan kayak uangnya gitu, sementara private capital tuh ya, perusahaan-perusahaan gitu, mereka itu membantu negara untuk mengembangkan propaganda pada saat itu.
Jadi misalkan yang diputar lagu Jepang kayak gitu, yang diputar film Jepang semacam itu kan. Nah, contohnya, namun ada yang menarik juga ya, karena tempat consumer cultures di Taiwan dan di Korea itu ada nggak cuma budaya Jepang yang diputar di sana gitu, tapi ada budaya Eropa, ada budaya Amerika, dan juga ada budaya lokal juga. Jadi mereka kayak mengakomodasi semuanya gitu. Nah, jadi di sini tuh bisa kita lihat Japanese rezim kerajaan Jepang pada saat itu, mereka tuh biasanya kan menggunakan teknologi, terus media, terus sistem ekonomi dan kerja dan lainnya itu untuk kepentingan mereka gitu kan. Terus akhirnya orang-orang itu mereka jadi terpengaruh. Tapi di sini disebutkan colonized subject had space to reconstruct their own being through opposition, reform, or compliance. Jadi satu sisi orang yang terjajah itu ketika mereka dapat budaya baru gitu ya, dapat hal-hal baru, mereka ini punya ruang untuk menafsirkan ulang dan pada akhirnya bisa melawan balik gitu ya. Jadi itu yang terjadi juga katanya di negara-negara yang dijajah oleh Jepang. Oke. Nah, terus democracy, monstrosity, and pensive prosperity post-war pop ya. Nah, ini sebenarnya dia bahas tentang Godzilla ya, panjang gitu. Godzilla disebutkan adalah simbol dari popular culture-nya Jepang pasca perang gitu. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa di masa pasca perang Japanese popular culture ini mengekspresikan sesuatu yang optimis gitu ya. Terus dia tapi di satu sisi juga apa ya, ada anxiety cohabited as themes in popular entertainment. Jadi kepanikan akan masa depan tuh juga dikomersialisasikan gitu. Contohnya misalkan Godzilla itu kan sebenarnya dari ketakutan akan nuklir ya, ketakutan akan peristiwa Hiroshima Nagasaki ulang lagi gitu. Terus 5 dekade dari perang gitu ya, sekitar tahun 2000-an gitu. 5 dekade, sorry. 1 dekade itu berapa tahun? Ada ingat? 10 ya 50 tahun setelah perang, sorry. Nah, itu susah untuk mendefinisikan sebenarnya karakterisasi atau tema di Jepangan tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi dia menyebutkan bahwa semuanya itu berfokus pada teknologi dan juga cenderung ke nostalgia yang nasionalistik gitu ya. Dan juga di satu sisi dia juga lebih diverse, lebih bervariasi gitu ya, bisa mengambil niche market gitu, dan consumer individualization tuh jadi kayak kayak konsumer yang individu gitu itu juga terwakili gitu ya. Nah, di tahun 80-an ya, kan Jepang itu mengalami namanya bubble ekonomi. Jadi dari tahun 1955 pasca perang sampai 1973, Jepang itu kan mengalami namanya keajaiban ekonomi ya. Karena mereka waktu itu terlibat dengan perang Korea, dijadikan sama Amerika sebagai sebagai pabrik lah gitu ya. Nah, tahun 80-an mereka ini menikmati kejayaan ekonomi tersebut gitu ya. Nah, karena menikmati kejayaan ekonomi otomatis kan lahir teknologi-teknologi baru, inovasi. Nah, pada saat itu muncullah namanya tekno-orientalism. Jadi kalau ada yang mungkin tahu orientalism ya, yaitu pandangan barat terhadap timur gitu ya. Ini disebutkan bahwa tekno-orientalism ini mengaitkan timur dengan teknologi gitu. Tapi biasanya Asia Timur aja. Dan ini tercerminnya sebenarnya ada di iklan Marjan yang baru. Ada yang lihat iklan Marjan yang baru nggak? Nggak ada. Ada iklan Marjan yang baru tuh Cyberpunk ya. Ya, jadi ini kalau tahun 80-an itu banyak film Cyberpunk itu sebenarnya disebutkan bahwa ini terkait dengan tekno-orientalism sebenarnya. Jadi ada ketakutan dari barat gitu melihat Asia. Ya, mereka takut dan berusaha mendefinisikan bahwa kalau teknologi-teknologi gini tuh kaitannya sama masa depan yang dikuasai Asia lah seperti itu.
Oke. Nah, ini kita sampai di bab 10 ya. Millennial Japan as Dream Factory ini lebih banyak. Di sini dia sebenarnya lebih banyak bahas mengenai apa yang terjadi tahun 2000-an ya. Nah, jadi sekitar tahun 73 ya. 3 dekade setelah perubahan ekonomi itu, Jepang itu akhirnya ekonominya sebenarnya stagnan. Sebenarnya dia terhambat lah gitu ya. Tapi secara budaya dia ini sangat-sangat sukses setelah meledak gitu ya. Dia bisa dibilang dia menyebarkan kayak harapan dan mimpinya gitu ke seluruh dunia gitu ya, dan memproduksi sesuatu yang disebut cool ya, keren gitu, atau cosmopolitanism dari suatu yang feminin dan maskulin gitu ya. Nah, di tahun Tokyo 2020 ada yang tahu waktu itu Olimpiade Tokyo kan akhirnya jadi ini ya, jadi masalah. Ada yang inget ya? Pernah baca beritanya? Olimpiade Tokyo. Jadi Olimpiade Tokyo itu waktu itu sempat ada masalah, namanya perusahaannya Densu ya. Jadi Densu itu waktu itu ada kasus lah, intinya entah itu korupsi atau apa, saya lupa ya detailnya gitu. Nah, jadi di Tokyo 2020 itu ada seolah di satu sisi ingin nostalgia, di satu sisi ada yang pengen sesuai dengan standar ya, ada yang misalkan pengen mengutamakan publik, ada yang mengutamakan private gitu ya. Nah, jadi bagaimana Jepang tuh ya itu yang tadi dibilang bahwa budaya populer itu terkontestasi gitu ya. Jadi itu Tokyo 2020 itu seolah kayak satu budaya pengen diangkat, ini pengen dia juga gitu. Jadi ada peran yang ini apa namanya nggak sesuai gitu ya. Ada yang merasa teranak-tirikan gitu. Nah, kok nggak muncul ya? Terputus atau oke. Nah, lalu berikutnya dia juga membahas soal globalisasi ya. Globalisasi itu adalah bagaimana baik orang Jepang maupun orang selain Jepang itu mengkonstruksi identitas dan gaya hidup yang alternatif ya. Dan membuat hubungan ya, membuat sesuatu yang nyata atau real or virtual communities ya, komunitas yang nyata atau virtual, dan menemukan ulang mereka gitu ya, menemukan reinventing themselves yang berbeda dari sesuatu yang mengalienasi mereka. Nah, gampangnya gini. Jadi kalau misalkan kita lihat di Indonesia kan ada hijab cosplay gitu ya. Ya kan ada hijab cosplay. Terus misalkan ada anime tapi ininya Indonesia banget lah gitu, kayak iklan-iklan apa sih Kongguan ya kalau nggak salah ya. Ya ada yang semacam itu. Jadi di situ sisi popular culture ini bisa ditafsirkan ulang oleh orang Jepang maupun orang non-Jepang ya. Belum jalan. Kenapa? Sorry, ininya. Kenapa ya? Oke. Nah, ini dia menuliskan afterword juga. Nah dia ini setelah dia membahas mengenai sejarah dari awal budaya populer Jepang muncul sampai ke setelahnya, dia tuh juga akhirnya si Taylor Atkins ini menceritakan gitu ya. Kenapa sih Jepang itu sering dianggap unik gitu ya? Kenapa orang banyak yang bilang katanya ini karena pilihan estetika gitu ya, karena estetikanya unik gitu. Atau misalkan disebut anime gitu ya, anime tuh nggak kompromi dan kompleks gitu. Jadi contohnya ceritanya misalkan
karakter utamanya mati gitu ya, semacam itu. Dan sementara kalau film Disney atau film Hollywood kayaknya nggak sesuai itu gitu. Atau misalkan di sini ada yang nonton, tapi jadi spoiler, nggak jadi deh, nggak jadi nggak jadi spoiler takutnya. Ya pokoknya tiba-tiba gitulah, ada karakter, saya pernah nonton film Jepang gitu, tiba-tiba tokoh utama dan tokoh heroinnya mati gitu, dan tiba-tiba ya udahlah gitu, kayaknya nggak keduga aja gitu, soalnya itu yang dipromosikan merekanya gitu, tapi ternyata mati di tengah. Oke, nah ini dia menyebutkan soal ini, dan dia pun juga nggak memberi Taylor Atkins pun juga nggak memberi jawaban sih sebenarnya apa gitu, yang dia cuman apa ya, berkontemplasi aja soal apa sih sebenarnya yang dimaksud cool itu. Kan kita tahu bahwa Jepang itu di tahun 2000, ya 2010 ke atas itu sempat membuat namanya Cool Japan Fund ya. Cool Japan Fund itu sebuah apa namanya, sebuah program untuk menyebarkan budaya populer Jepang ke seluruh dunia gitu. Nah, tapi di satu sisi dia ini memikirkan lagi sebenarnya yang dimaksud cool ini apa sih? Dan akhirnya dia ngomong juga soal ini. Sebenarnya dari segala teori tentang hiburan Jepang gitu ya, sebenarnya apa sih yang paling representatif? Apa yang menyebut sesuatu itu disebut dengan Jepang gitu? Dia disebutkan apa yang lebih disebut Jepang? Apakah Sazae-sang atau Akira? Ada yang tahu Sazae-sang jadi? Kalau Akira tahu lah ya, kayaknya banyak ya. Nah, terus apa ya, dia di sini karena buku ini aslinya ditulis 2017, dia menyebutkan bahwa siapa sih yang disebutkan sebagai eh, J-pop yang terbaik gitu ya? Apakah Kyary Pamyu Pamyu, SMAP atau AKB48 gitu. Nah, dia menyebutkan bahwa sampai sekarang itu apa sih yang menyamakan mereka semua gitu, selain bahwa mereka ini berasal dari Jepang. Ada nggak estetikanya gitu? Apa sih? Dan dia menjawab bahwa pembaca mungkin akan menebak bahwa Taylor Atkins akan bilang yang nggak ada gitu ya. Dan dia juga bilang bahwa selain bicara dalam bahasa Jepang gitu ya, apa sih yang nyatuin Final Fantasy, Pokemon, Hello Kitty gitu apa? Dan kata dia kenapa harus ada? Nah, ini dari penutupnya ini sebenarnya kalau yang saya tangkap gitu ya, dia tuh mau bilang bahwa Japanese popular culture ini memang sesuatu yang sangat-sangat dinamis gitu, sesuatu yang memang nggak bisa disebutkan bahwa wah ini Jepang banget nih gitu. Itu tuh kayak nggak ada gitu. Dia menyebut dia sangat-sangat apa ya, pandangannya tuh sangat lepas banget lah, sangat longgar banget soal Japanese popular culture gitu. Jadi dia hanya menceritakan, sepanjang buku ini sebenarnya hanya menceritakan hal-hal yang ada di Jepang gitu ya, hal-hal yang berasal dari negara Jepang, tapi sebenarnya ya itu juga nggak bisa didefinisikan karena itu tergabung dengan terpengaruh dengan budaya-budaya lain juga gitu. Nah, oke, terima kasih. Nah, kebetulan uh, saya ada bahan diskusi juga ya. Menurut kalian apa sih yang membedakan budaya populer Jepang dengan budaya populer negara lain ya? Nanti mungkin ada yang mau jawab. Dan pertanyaan, apakah Kobo Kanairu JKT48 Genshin Impact bisa disebut budaya populer Jepang? Oke, itu saja. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vesa atas diskusi dan materi yang telah diberikan. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi dengan prompt yang dibuka dengan dari Kak Vesa dengan ada di sticky notes di depan, atau bisa boleh dari audiens baik dari daring atau maupun secara luring, untuk jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silahkan. uh, Baik, dari audiens dulu ada yang ingin bertanya dari yang datang hadir on-site. Baik, jika belum ada, mungkin dari hadir yang datang melalui daring, dari Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Untuk sesi ini mungkin kita bisa menerima 3 pertanyaan pertama.
Mungkin sepertinya dari oh, Rizky Sensei ada komentar, boleh silakan Rizky Sensei atau apakah ingin berbicara langsung apa saya bacakan saja? Baik, oke. Mohon dibacakan saja dulu. Oke, baik. Sebelum pertanyaan pertama dari hadirin yang dari perpustakaan, saya akan bacakan dulu komentar dari Rizky Sensei. Sazain Peanuts, Om Pasikom dan sejenis. Sisi mendukung idola berhala dan menumbuhkan sesuatu ke wujud tertentu sangat Jepang sekali. Baik, dengan begitu untuk Himawan Sensei dipersilakan. Terima kasih Mas Vesa atas pemaparannya. Menarik bahwa buku ini berdasarkan pembacaannya Mas Vesa menawarkan definisi yang sangat cair tentang apa yang disebut sebagai budaya populer Jepang dan bahkan Jepang itu sendiri. Jadi dia tuh nggak kasih definisi Jepang itu apa gitu ya, karena selalu kontekstual. Nah, kalau lihat buku yang lain walaupun bukan tentang budaya populer, saya misalnya pernah lihat definisi frase ya Japan Beyond Japan-nya sosiolog namanya Yoshio Sugimoto yang uh, berusaha untuk membuat definisi yang sangat inklusif tentang apa yang disebut sebagai orang Jepang, yang bahkan mencakup orang-orang di luar Jepang, tapi mungkin kayak kita gini nih, wibu-wibu, maksudnya orang-orang di luar Jepang tapi yang punya kecintaan atau pengetahuan tentang budaya atau bahasa Jepang bisa juga dimasukkan dalam kategori Japanese, orang Jepang dalam kategori Japan Beyond Japan itu. Nah, saya penasaran juga sih dengan definisi Jepang, budaya populer yang sangat cair ini, apakah ini juga menurut pembacarnya Mas Vesa menyiratkan bahwa sebenarnya Taylor Atkinson ya, itu juga berusaha membuat definisi yang sangat inklusif tentang apa yang disebut sebagai Japanese popular culture. Misalnya ya, kan di sini ada Renisense. Renisense itu penelitian misalnya tentang imajinasi penulis-penulis Indonesia tentang Jepang gitu. Nah, dalam definisi secair ini tuh bisa nggak karya sastra di Indonesia tentang Jepang dimasukkan sebagai Japanese popular culture? Oke, terima kasih Mi Sensei atas pertanyaan dan ujiannya. Ujian. Oke. Kalau menurut pembacaan saya gitu ya, dia memang walaupun dia berbicara bahwa definisi dari popular culture atau Japanese popular culture itu sangat-sangat sangat-sangat fluid gitu ya, sangat-sangat longgar gitu. Tapi dia juga di buku ini sepertinya dia seperti membuat batas gitu. Dia membuat batas bahwa yang dibahas tetap yang dari negara Jepang. Dia belum misalkan membahas bagaimana ada yang bikin anime tapi dari negara lain gitu. Dia belum sampai ke tahap seperti itu. Jadi sepertinya walaupun dia memberikan ide bahwa Jepang itu dinamis loh gitu. Jepang itu bisa mungkin berubah loh apa yang disebut Jepang, tapi dia tetap karena mungkin ini karena keterbatasan ini juga karena memang untuk dia nggak membuat bingung pembaca juga gitu ya. Dia tetap mengambil mayoritas itu dari negara Jepang itu sendiri gitu ya. Jadi budaya populer yang lahirnya dari Jepang. Jadi misalkan kayak dia lebih banyak membahas misalkan ada di bab yang nggak saya bahas sebenarnya tadi itu, jadi kayak bagaimana pemerintah Jepang ini misalkan menetapkan bahwa orang tuh bajunya harus kayak gini loh gitu. Nah jadi dia lebih banyak membahas sebenarnya segala hal yang dari negara, tapi di satu sisi dia juga memberikan bahwa ada orang-orang di dalam Jepang gitu ya yang mereka ini keluar dari hal-hal dari ketentuan itu gitu. Mereka memberikan alternatif, memberikan kayak
ideologi lain gitu ya, atau pilihan lain gitu dari hal-hal yang diberikan oleh negara, seperti itu sih kalau saya melihatnya. Jadi bisa dibilang budaya populer yang dimaksud adalah yang lahir dari dalam teritori Jepang. Iya. Apakah ada pembahasan tentang produk-produk budaya, misalnya hasil kolaborasi itu? Kayaknya sekarang banyak deh ya. Production house, misalnya anime gitu ya. Jepang dengan Korea Selatan, mungkin Jepang dengan Tiongkok gitu. Atau misalnya kalau kita lihat kredit title-nya anime gitu, kadang-kadang terus masuk ada production house yang ada di Bali gitu misalnya. Iya. Nah, dalam definisi ini, jadi budaya Jepang tuh gimana? Ya kita jadi semakin bingung sih. Tapi contoh-contoh seperti itu tuh jadinya nggak masuk dalam iya. pembahasannya. Ini mungkin bisa jadi ya, walaupun dia ini bukunya tahun 2023, tapi aslinya kan buku ini 2017. Pada saat itu kayaknya belum terlalu masif juga ya, walaupun udah ada studio-studio yang pakai dari misalkan Korea gitu ya, tapi dia nggak ngebahas soal itu sih. Dia lebih banyak fokusnya tuh kayak bener-bener yang dari negara Jepangnya gitu. Karena seingat saya nih terbaru juga dia bahasnya paling sampai Cool Japan aja gitu. Dan kayak misalkan JKT48 itu juga belum masuk gitu di sini. Kayak walaupun itu sebenarnya udah dari 2012 gitu kan, tapi di sini dia belum mengcover soal itu sih kalau saya melihat. Jadi menarik ya, maksudnya dari definisi yang sangat cair yang dia tawarkan, tapi perspektifnya tuh bisa dibilang inward looking, maksudnya berfokus kepada hal-hal yang terjadi di wilayah teritorial Jepang gitu. Oke, mungkin itu salah satu hal yang bisa kita bahas secara kritis lebih lanjut. Tapi ada pertanyaan di chatbox, Aldo. Terima kasih, terima kasih Mon Sensei atas pertanyaannya. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari saudara Muhammad Zaki Fadlur Rahman. Izin bertanya, kenapa kebudayaan Jepang seperti anime dan manga mulai menyebar ke Tiongkok, Taiwan, dan Korea, terutama di Tiongkok beberapa tahun terakhir ini, mengadopsi anime dan manga Jepang mulai membudaya di Tiongkok. Apakah ada terkaitan dengan imperialisme Jepang ke Tiongkok dahulunya dari segi budaya pop culture? Terima kasih. Oke. Sebenarnya jawab ini tuh kayak pengen bilang iya, tapi juga di satu sisi buktinya juga apa ya? Secara langsung sih saya nggak bisa bilang iya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat gini, sebelum era sebelum Tiongkok mengadopsi anime gitu ya. Di sini ada yang misalkan pernah nonton film Jackie Chan yang tahun 90-an nggak? Atau 80-an 90-an. Itu dia beberapa kali memparodikan kayak Street Fighter gitu kan. Atau kalau nggak salah Stephen Chow juga pernah ya. Ya film-film Tiongkok tuh kayak mereka memparodikan budaya Jepang juga gitu. Jadi kalau saya lihat kalau ini ada kaitannya apa enggak, secara nggak langsung pasti ada ya. Pasti ada dari imperialisme zaman dulu, pasti ada sesuatu yang nempel lah gitu ke bawah-bawahnya, tapi di satu sisi juga gak ada bukti yang misalkan menyebutkan bahwa ini nih hasilnya dari penjajahan dulu gitu. Itu juga agak-agak sebenarnya ini pertanyaan susah juga ya. Atau mungkin ada mau menanggapi pertanyaan ini? Kalau saya lihat ini lebih terkait. Nama saya Haikal, saya dari fakultas sebelah. Kalau dari saya melihat ini kenapa kok ada yang populer budaya Jepang populer di Tiongkok itu lebih ke mungkin bisa dimulai dari eranya pembukaan ekonomi Cina oleh Deng Xiaoping. Jadi kayak Cina lebih lebih ke hubungan dagang dengan barat, dan juga yang otomatis biasanya juga sama Jepang. Jadi menurut saya kenapa kok bisa populer itu mungkin ada kaitannya dengan pembukaan ekonomi Tiongkok dari Deng Xiaoping lalu berlanjut hingga
masuk ke tahun ke abad 21 seperti itu sih Mas. Oke. Ya, mungkin silakan karena ini sifatnya sebenarnya floor discussion gitu, kayak bebas. Ya, Silakan. Ada Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi waktu dibahas tentang ini lumayan tertarik ya. Mungkin boleh dinaikin sedikit pertanyaannya. Sedikit mau komentar aja sih. Kan pertanyaannya itu kenapa kebudayaan Jepang seperti anime, manga mulai menyebar ke Tiongkok, Taiwan, dan Korea ya. Sebenarnya ini betul. Saya mengerti kenapa susah dijawab karena ini tuh sesuatu yang nggak bisa kita bilang berangkat dari Jepang ke Tiongkok gitu. Karena kalau kita tahu di dalam budayanya Tiongkok, Asia Timur deh gitu ya, Tiongkok, Korea, Jepang, penyebutan untuk komik aja itu mirip ya, kalau tahu ya, manhwa, manga, dan manhwa juga gitu. Jadi sebenarnya mereka itu sesuatu yang kita nggak bisa kalau kita tarik, Tiongkok itu memang memiliki sejarah yang lebih panjang dari yang lain gitu. Dan di sini lucu karena Tiongkok dan Taiwan tuh dipisahkan. Karena kita nah ini jadi diskusi lain ya. Ya Tiongkok ya Taiwan kan dipisahkan nih. Ini boleh ditanya nih kepada Mas Zakinya kenapa kok dipisah gitu kan? Kan ada pasti ada sesuatu gitu. Karena iya gitu kan kita tahu bahwa Pulau Taiwan itu kan memang kalau secara ini bagian dari Tiongkok gitu kan. Tapi memang betul bahwa ada ya masalah ini masih terus panas gitu ya untuk dibicarakan gitu ya. Kenapa Taiwan tetap memiliki apa ya seperti ingin membuat sebuah identitasnya sendiri gitu. Dan tadi saya agak sedikit nyambung juga ke definisi dari kejepangan dan Jepang di awal itu membuat saya tergelitik gitu ya bahwa dia mengatakan bahwa kejepangan itu sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak bisa definisikan kok mirip dengan sedikit banyak mirip dengan bagaimana cara Taiwan sekarang berusaha membentuk budayanya. Saya nggak bilang Tiongkok, saya bilangnya Pulau Taiwan gitu ya. Dan lucunya adalah tadi juga seperti sebut gitu ya bahwa kalau di Jepang juga tadi ada pertanyaan bahan diskusi juga kan yang apakah Genshin Impact ya itu termasuk juga di dalam budaya populer Jepang gitu. Itu kan pertanyaan yang apa ya yang membuat kita berpikir gitu karena Genshin Impact itu aslinya kan dari Tiongkok ya kan, developernya dari Shanghai. Tapi memang kita katakan saja dengan terus terang bahwa pertama kali Genshin Impact dirilis banyak pasti yang tertipu gitu dari Jepang. Saya termasuk salah satunya gitu ya, 1 tahun main saya kira ini game Jepang itu karena namanya Genshin Impact sama sekali tidak ada bawa-bawa Tiongkok ya sama sekali gitu. Bahasa Mandarinnya pun nggak ada gitu. Baru belakangan tahu bahwa bahasa Mandarinnya itu Yuanshen kan gitu dan artinya sama dengan Genshin sebenarnya. Nah di sini saya baru sadar bahwa saya setelah menyadari bahwa Genshin Impact lahir di Cina gitu, lahir di Tiongkok, saya jadinya tidak bisa lagi melihat dia sebagai bagian dari budaya populer Jepang karena bagaimanapun akarnya di situ. Tapi saya jadi membaca sesuatu yang ini boleh juga mungkin dipikirkan sama-sama gitu ya. Apakah ada maksud tertentu begitu ya dari Tiongkok sendiri? Karena mereka punya developernya itu punya apa semacam slogan take otaku saves the world ya. Jadi otaku itu dibawa di dalam identitas si developer. Jadi maksudnya gimana nih? Mau menonjolkan budaya populer Tiongkok atau mereka mau melakukan sesuatu kah ngotak-ngatik kah identitas dari budaya populer Jepang itu sendiri. Nah, itu adalah pertanyaan yang masih saya juga belum bisa jawab gitu ya. Tapi pembahasan ini benar-benar menarik di mana saya melihat keterkaitan antara Jepang dan Taiwan itu memang punya sejarah yang cukup ini juga ya kuat gitu ya. Bahwa tadi Pulau Taiwan itu Jepang juga di sana, kemudian baru datanglah Partai Nasionalis Cina gitu ya ke sana dan jadi semakin ramai di Pulau Taiwan itu. Tapi saya melihat ada kemiripan dalam cara mereka mencoba untuk mendefinisikan yang namanya budaya populer. Mungkin sedikit itu komentar dari saya. Ya, terima kasih. Ya, saya menambahkan sedikit. Saya Emilia dari Prodi Cina juga. Sedikit, mungkin saya tertarik dengan bagian imperialisme Jepang itu mempengaruhi budaya pop culture itu menyebar ke Tiongkok ataupun Korea gitu ya. Mungkin kalau secara spesifik semuanya saya tidak tahu benar-benar mempengaruhi atau tidak, tapi yang kita tahu kan Jepang itu modernisasinya lebih dulu
ya dibanding negara Asia Timur yang lain gitu. Termasuk Tiongkok pun kalau kita berkaca ke revolusi 1911 ketika dari dinasti menjadi republik itu juga banyak belajarnya dari sumber-sumber dari Jepang. Jadi buku-buku segala macam itu tuh banyak dipelajari dari Jepang gitu. Mereka banyak studinya tuh Jepang dulu, ada beberapa dari Prancis segala macam, tapi yang terdekat adalah Jepang gitu ya. Kalau pop culture yang anime segala macam saya nggak terlalu tahu, tapi yang saya pernah baca misalnya J-pop dan K-pop lah misalnya. Setahu saya, ini kalau salah bisa dikoreksi ya. Kalau J-pop tuh kayaknya 1980-an sudah populer ya. Kalau K-pop itu 90-an juga baru populer. Cina ya hampir sama lah gitu. Jadi Jepang duluan juga sih memang. Jadi memang mungkin karena modernisasinya duluan gitu ya. Jadi Cina ataupun Korea juga cukup look up dari Jepang gitu, karena sumber materi atau pembelajaran yang bisa didapat itu bisa diakses duluan dari Jepang gitu sebetulnya. Tapi kalau imperialismenya tidak spesifik ke pop culture sebenarnya ya. Itu politik tetap gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas insight-insightnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat kayak tadi kayak Tiongkok mengambil ide dari Jepang gitu. Sebenarnya kan Jepang sendiri juga kayak huruf kanji aja juga sebenarnya kan dari Tiongkok juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya menarik gitu ya. Awalnya Jepang ngambil kanji dari Tiongkok terus diadaptasi jadi katakanlah hiragana gitu. Terus pada saat Jepang misalkan punya sesuatu, Tiongkoknya minjem juga gitu, ya kan? Atau misalkan contoh lain misalkan city pop ya. City pop itu kan sebenarnya Jepang ya terpengaruh oleh budaya inilah musik adult oriented rocknya Amerika gitu. Tapi di satu sisi sekarang city popnya nyampe ke Amerika juga gitu ya. Amerika mengonsumsi city pop juga. Jadi seolah-olah kayaknya mungkin gitu yang bisa kita simpulkan adalah namanya budaya gitu kayak memang saling pinjam gitu, saling pinjam dan saling influence gitu ya. Kayaknya sih kayak gitu. Terus tadi sempat ada siapa Ya, yang pertanyaan ada tulisannya Mas sedang raise hand Mas Rizky ya? Mas Apa? Rizky ya. Sedang di raise hand Mas Rizky Mustafa Oh iya ya, Rizun. oke. Oke, terima kasih semua. Terdengar jelas kah? Oke, mohon maaf tadi nggak bisa langsung menjawab. Oke, mungkin saya ingin menambahkan eh, pandangan kali ya, karena melihat budaya populer, kalau kita masuk dengan kata kunci budaya populer yang sangat-sangat luas ini gitu, seperti tadi juga mungkin eh, diberikan insight juga sama oleh Himi Sensei dan eh, berhubung juga sudah masuk ke dalam konteks yang ada Tiongkoknya belakangan, saya tiba-tiba teringat tentang bagaimana budaya pop Jepang itu sebenarnya kan masuk tahun-tahun pasca perang itu mengasut budaya-budaya dunia gitu kan. Terutama nantinya mungkin ada di ujung-ujung itu sebelum akhir Showa itu masuklah Yutori Kyoiku kan. Nah, budaya-budaya dunia sekitar itu dari Tiongkok sendiri kalau saya pribadi memang mencatat ada di 70-an itu kan tahun 70-an itu Monkey King itu sangat-sangat meledak sebagai tokusatsu yang kalau nggak salah dibuatnya di Jepang atau udah ada kerjasama antara dua itu. Terus udah gitu di tahun 80-an nih karena saya emang fansnya Toriyama Akira Sensei ya. Sebelum terjadi tragedi Tiananmen 89, Toriyama Sensei itu pergi ke Tiongkok tahun 80-an itu dengan suasana yang agak mungkin lebih damai gitu ya dan lebih bisa mengasup, dan kita tahu sendiri itu kalau teman-teman mencoba untuk nonton lagi atau melihat mangganya itu Dragon Ball itu betul-betul isinya adalah kebudayaan Cina rata-rata. Ya bukan cuma Tiongkok tapi mungkin China, Chin gitu ya, dan kalau kita melihat kanji kan itu ya dari Han ya sebenarnya gitu. Jadi pengaruh itu yang tektokannya sangat-sangat ramai ini gitu ya. Kelihatannya sih kalau hemat saya sudah terjadi. Oh, jangan lupa Ranma dan seputar tahun 80-an itu kan banyak juga film kungfu ya, dan kita tidak mungkin kalau teman-teman sekarang dengarnya lebih dengar Taiwan, kita jangan lupakan ada Hong Kong dulu ya sebetulnya ya, yang memang kalau nonton film kungfu datangnya dari sana gitu. Di Jepang sendiri kan sepanjang tahun 80-an ada Ranma, ada
Senseiya sendiri ada Shiryu ya sebenarnya yang sangat-sangat mengambil budaya Tiongkok. Nah intinya sih sebenarnya saya ingin menyoroti juga mungkin jadi picuan juga kayak buat Vesa. Ini apa nama hasil pembacaannya sangat-sangat mendetail sekali sebetulnya ya. Tapi bikin saya juga bertanya-tanya gitu sama seperti teman-teman yang lain sejauh mana dia bisa mencerahkan kita untuk setidaknya metode ya. Karena kalau budaya populer itu kan kalau kita betul-betul ikuti dengan sejarah itu nggak akan terkejar. Ya buktinya mungkin di antara kita, saya sendiri nggak paham tuh kalau ada yang di tahun 50-an ada fakta baru lagi, di tahun 60-an ada apa gitu. Sorotan saya paling nggak kan kalau di budaya populer itu setidaknya kalau tidak langsung terjun meneliti, adanya di tahun 80-an, 90-an gitu ya. Nah Genshin sendiri, mananya yang Jepangnya tadi seperti yang tadi saya sempat ketik mungkin hanya menubuhkan wujud ke dunia dua dimensi gitu kan. Jadi kalau Jepang itu ada Yoyoro Tsukamigami. Sementara sekarang itu ada sekian banyak idol untuk ini kan. Mungkin itu aja mungkin sebelum terlalu panjang ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Rizky atas insight yang begitu banyak ya. Mengenai ini tadi saya tertarik sama komentarnya Mas Rizky yang di atas sebenarnya apa yang soal mendukung idola atau menubuhkan suatu kewujud tertentu. Ini saya tertarik juga karena kebetulan saya mempelajari soal cyberpunk ya gitu. Ada yang membedakan bahwa bedanya cyberpunk barat dengan cyberpunk Jepang gitu ya. Katanya disebutkan bahwa cyberpunk Jepang ini lebih banyak bicara soal transhumanism gitu, lebih banyak bicara soal bagaimana itu dimodifikasi gitu dibandingkan cyberpunk barat gitu. Nah ini mungkin jadi apa ya? Jadi kayak satu ciri yang mungkin bisa digali juga gitu ya. Kenapa misalkan Jepang kayaknya ada obsesi tertentu juga gitu ke menubuhkan sesuatu ke wujud tertentu atau sesuatu yang transcendence gitu ya. Kayak transcendence maksudnya pindah-pindah dimensi ya Vesa-san ya. Ya setuju sebenarnya dari sisi itu setuju sekali. Ya, karena kalau di sini Taylor Atkins sempat nyebut juga soal Shinto ya. Ya dia menyebutkan bahwa Shinto itu kepercayaannya sebenarnya kumpulan kepercayaan lokal yang percaya bahwa di benda itu ada sesuatu, ada roh gitu. Nah ini apakah ini juga memengaruhi banyak budaya populer Jepang sampai ke idol? Saya nggak tahu sih, tapi sepertinya ada benang merah di sana gitu ya. Kalau agak lebih dalam lagi sedikit, agak kepanjangan nggak? Tiba-tiba saya kepincut berhubung Vesa sudah mengangkat ini. Ya setuju sekali dan mungkin ya karena selama ini kan berkutatnya di bidang bahasa ya. Saya dulu termasuk yang bahasa Jepang itu jeblok sebenarnya, gitu kan. Tapi setelah melewati konsep ini, metode di mana ternyata bahasa Jepang tuh bisa dilihat dari jenis-jenis kata ya gitu. Ternyata ada kata benda yang bisa kita pegang, bisa diindrakan. Ternyata ada kata kerja dan itu ada potensi gitu kan. Nah itu kemarin-kemarin belakangan mungkin bisa ditanya ke Hime Sensei juga bagaimana saya sempat menyoroti dunia yokai juga. Di mana di dalam yokai itu kalaupun memang tidak ada wujud, dia kan ada suara kresek-kresek malam-malam orang kayak nyuci kacang itu langsung Hatsuki Arai gitu kan. Ya jadi kayak mereka mungkin sudah hidup lama bersama dengan konsep ini kayaknya sih menubuhkan sesuatu ini dari lintas dimensi. Ya kalau kita lihat kan 3D yang 3D sekarang kita lihat sebagai merge, sebagai bahkan sebagai IP lah gitu ya. IP ada namanya, ada itu kita bisa lihat, bisa diindrakan. Sebetulnya dia muncul dari konsep gitu, sesuatu yang berkonsep gitu. Nah itu menarik nggak sih sebenarnya justru. Mohon maaf, ya mungkin kalau ada tanggapan yang lain. Oke, terima kasih Mas Rizky. Iya sih setuju sih mungkin ada ketika mereka terbiasa dengan itu pada akhirnya yang mungkin itu mempengaruhi juga gitu ya. Cuman tadi saya ingat juga Mas Rizky sempat menanyakan metode ya. Kayaknya metodenya beliau nih ini kalau saya baca di
bukunya sih, jadi dia tuh setiap misalkan cerita soal sesuatu gitu ya, dia akan langsung kaitkan itu dengan dengan konsep-konsep lain gitu. Jadi misalkan dia bahas popular culture apa gitu, terus dia langsung kaitin ini ke hegemoni, ke misalkan ke feminis atau semacamnya gitu. Jadi dia kayak kayak eh, buku ini sebenarnya gimana ya, dalam sih sebenarnya gitu. Cuman makanya saya agak susah untuk memaparkan bacaan saya gitu. Makanya saya konsepnya kalau kalau saya gitu menangkapnya adalah bagaimana dia menceritakan atau mendefinisikan pop culture itu sendiri sih, lebih kayak gitu. Kalau kalau saya melihat melihat dia sepertinya yang pengen dia omongin tuh ini gitu. Jadi kayak yang ingin dia bicarakan adalah mengenai definisi dari pop culture-nya itu sendiri sebenarnya dibanding dia menceritakan sejarahnya. Sebenarnya kayak gitu sih kalau yang saya tangkap dari pembacaan saya ke E. Taylor Atkins. Nah, sebagai database animal memang too much information ya. Kita bingung melihatnya ya. Kata dari teman-teman yang di Fuller gimana? Baik, berikut mungkin ada pertanyaan lagi, Kak Fesa, dari Zoom, yang dibacakan dari sini. Dari Mary Sensei dari UGM ingin bertanya, yang membedakan budaya populer Jepang dan bukan itu bisa disadari oleh fans budaya pop Jepang yang banyak mengonsumsi budaya pop Jepang tersebut. Bisa jadi dari faktor simbolik sampai akhirnya seperti JKT48, Kobo Kanairu, dan Genshin masuk ke arena di Jepangan. Walaupun seperti komentar Mbak tadi, kalau definisi menyangkut regional, maka setelah tahu Genshin dari Cina lalu dikeluarkan dari Jepangan. Oke, itu sampai situ aja. Ya, sampai situ saja. Oke, saya izin menanggapi. Ya, itu juga menarik ya. Maksudnya berarti ada faktor inner dari konsumsinya konsumennya sendiri gitu ya untuk misalkan menilai bahwa ini sebenarnya budaya Jepang apa budaya lain nih gitu ya. Jadi seperti tergantung siapa yang konsumsi juga gitu. Makanya kayak saya waktu itu sempat nonton, ini agak melenceng dikit gitu ya. Saya nonton orang Malaysia gitu ditanya rendang dari mana gitu. Oh, rendang dari Malaysia kayak gitu. Jadi kayak mereka sebagai pengonsumsi rendang dari kecil, rupanya ya mereka meyakini bahwa rendang itu dari Malaysia gitu. Sementara kita di Indonesia nggak terima gitu. Nah, jadi saya rasa ini faktor dari dari luar dari pengkonsumsinya konsumennya itu juga kayaknya memang mempengaruhi juga sih untuk mendefinisikan itu sebagai budaya apa gitu. Jadi saya lihat bahwa kayaknya ini memang ada peran kontestasi atau negosiasinya itu kencang juga sih ya soal budaya populer Jepang ini atau budaya populer apapun. Baik, baik, terima kasih Kak Fesa. Mungkin berikutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sesi masih waktu kita sampai pukul 4 sore, jadi sekitar ya 39 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Waktu kita masih panjang. Jadi. Baik. Nggak perlu kenalan ya. Nggak, saya cuma penasaran aja. Saya nggak tahu seberapa banyak Vesa membaca buku tentang sejarah budaya populer Jepang. Karena terus terang karena bukan bidang saya juga nggak paham. Saya cuma penasaran jika Vesa membandingkan dengan buku-buku sejarah budaya populer Jepang yang lain, sebenarnya apa sih perspektif baru yang ditawarkan dalam buku ini gitu? Oke, terima kasih Reni Sensei atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang membedakan ya? Kalau saya ini nggak tahu lagi-lagi ini keterbatasan saya tahu nggak itu, tapi kebanyakan buku mengenai budaya populer Jepang, terutama yang berbahasa Inggris gitu ya, itu ada mereka tuh ada di tahap tahap kayak pujian-pujian gitu, tahap-tahap yang kayak hanya menggemburkan ini unik loh gitu. Sementara ini salah satu buku yang termasuk mengkritisi, mendekonstruksi banget gitu definisi budaya populer Jepang gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan di buku ini juga dia termasuk memasukkan banyak misalkan penjelasan mengenai budaya populer itu terkait banget sama ideologi gitu ya. Ya, dia termasuk pembahasan politiknya sebenarnya cukup banyak di sini. Makanya di bab, dan itu karena agak berat makanya saya skip juga gitu karena jadi pembahasan mengenai politik ini sampai
bab apa 3 bab gitu ya. Karena terkait yang waktu di zaman Meiji sama zaman bagaimana budaya populer itu digunakan untuk militer gitu. Itu dia bahas juga gitu. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua misalkan budaya populer tuh dipakai buat propaganda dan semacamnya, itu fokusnya lumayan banyak sebenarnya buku ini. Tapi karena saya berusaha narik garis besarnya dari awal sampai akhir gitu mengenai popular culture itu apa sih gitu. Jadi saya nggak terbahas gitu, mohon maaf. Kayak gitu sih. Oke. Ya, nah izin nanya satu lagi. Jadi kalau di buku ini memang sangat khas cultural studies ya kayaknya ya, dikaitkan dengan ideologi. Saya sebenarnya penasaran aja, kayak saya orangnya sangat metodis gitu ya. Jadi kayak segala sesuatu tuh pengennya bisa dibuktikan dengan metode tertentu. Nah, saya cuma mau nanya sama Vesa nih. Semisal Vesa itu melakukan penelitian untuk bisa mengatakan budaya populer Jepang itu distinct dengan budaya populer lain atau tidak distinct, kira-kira metode apa ya yang akan Vesa gunakan gitu ya? Oke, ini jadi arena sidang. Iya, ya. Oke, metodenya standar pasti distinct atau enggak. Tapi saya rasa mungkin jangan-jangan kuantitatif itu bisa ya untuk distinct. Jangan-jangan. Saya tiba-tiba merasa bahwa kayak mungkin ada sesuatu yang bisa dibikin poin gitu ya, secara misalkan misalkan ada tabel gitu ya, terus kayak seberapa sih budaya Jepang yang aspek ini bedanya gitu. Jadi terus diangkakan, dinilai. Tapi mungkin bisa seperti itu ya. Karena kayaknya saya nggak tahu udah berapa banyak yang pakai itu, cuman kayaknya sih misalkan untuk membuktikan apakah distinct atau enggak, mungkin bisa dengan itu. Saya mengomentari, iya sebenarnya karena saya penasaran ya, maksudnya kayaknya juga sudah waktunya kita pun kritis gitu terhadap model-model pembahasan mengenai budaya populer yang kayak terbatas pada definisi, tapi sebenarnya yang dilakukan itu lagi gitu kan, selalu berkaitan dengan relasi kuasa, konteks dan sebagainya. Kayaknya perlu deh kita mengkritisi metode-metode itu untuk bisa benar-benar secara ketat mengatakan bahwa kalau dibilang distinct batasnya di sini loh, misalnya gitu, atau kalau nggak distinct karena ini loh, itu karena itulah saya bertanya. Terima kasih. Terima kasih Reni Sensei. Baik, terima kasih Reni Sensei. Berikutnya jika ada masih ingin bertanya, ada dua, baik. Oke, sebelumnya terima kasih. Nama saya Radian, saya alumni Kajian Wilayah Jepang. Ya, sebelumnya begini, kalau kita perhatikan lagi kan sebenarnya industri kreatif Jepang itu kan kalau kita tarik ya, itu kan berakar dari bisa dibilang pas zaman perang ya terutama ya. Karena kan awalnya kan seperti animasi atau apa itu kan digunakan dalam propaganda kan seperti itu. Nah, pasca Perang Dunia Kedua itu kan kita lihat industri kreatif itu tiba-tiba berkembang kan ya. Dia berkembang untuk istilahnya kebutuhan komersil kan ya. Jadi dipasarkan ke masyarakat luas tanpa ada propaganda seperti itu. Nah, dimulai dari misalnya kemunculan kayak Toei Corporation itu tahun 1947-48 itu. Nah, ini kan di sini kan menariknya itu karena biasanya kan untuk negara-negara yang ekonominya istilahnya baru pulih dan berkembang itu kan mereka biasanya fokus ke industri yang sifatnya manufaktur ya, memproduksi barang-barang fisik atau apa. Tapi kan dengan adanya Toei Corporation dan juga yang skala besar ya di bidang industri kreatif, itu kan dia menunjukkan kalau industri kreatif ini kan ada istilahnya kayak keterlibatan pemodal, misalnya investor gitu, yang sanggup gitu mengeluarkan uang untuk membiayai perusahaan sebesar itu kan ya pada zamannya kan ya. Nah, lalu apakah di dalam buku ini itu dijelaskan mengapa misalnya banyak investor atau mungkin pebisnis dan juga kreator itu dia serius gitu, maksudnya mengembangkan industri kreatif ketika Jepang sendiri itu baru pulih ekonomi dan seharusnya fokus ke manufaktur. Apakah mungkin investor atau kreator dan sebagainya itu dia melihat ada prospek yang bagus gitu di balik industri kreatif Jepang misalnya pada zaman itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau lanjut lagi apa? Dua pertanyaan. Sekalian kan, sekalian.
Terima kasih. Mau tanya untuk Mas Faisal. Untuk buku ini sendiri, Masnya akan, misal untuk orang awam nih, Masnya akan rekomendasikan bukunya ini sebagai introduction atau sebagai uh, sumber untuk mengetahui hal yang lebih spesifik atau kompleks, seperti itu, Mas. Oke, saya jawab dulu dari Mas siapa? Oke. Sebenarnya kalau untuk pemula kayaknya saya nggak langsung rekomendasiin buku ini sih. Saya pun kesusahan baca buku ini gitu karena dia terlalu banyak sekali nge-reference yang sana sini gitu ya. Jadi saya mungkin kalau misalkan tapi kalau orang misalkan sudah nyemplung ke Japanese pop culture gitu ya, misalkan otaku gitu ya, mungkin saya rasa baca buku ini menarik ya untuk memperkaya gitu, untuk meluaskan pandangan gitu. Tapi kalau untuk yang awam, apalagi awam yang soal Jepang, kayaknya soal ini agak-agak gimana gitu baca buku ini gitu. Itu sih. Nah, terus Mas Radian ya Mas Radian. Ya, mengenai itu kalau di buku ini tuh jadi dijelaskan juga ya peran kayak apa ya, pedagang atau misalkan namanya orang-orang kaya gitu dalam menyebarkan pop culture gitu ya. Tapi kalau misalkan spesifik mengenai kenapa toy di ibaratnya dikasih modal pada saat Perang Dunia Kedua, itu seingat saya nggak ada sih ya. Cuman yang dia lebih banyak fokusnya itu ke post war, itu tentang apa sih yang dibahas di post war gitu ya. Jadi kayak misalkan kebanyakan post war tuh soal Godzilla gitu misalkan, atau kemunculan sci-fi itu tuh juga dia menyebutkan itu terkait dengan kemajuan teknologi sebenarnya, kemajuan teknologi Jepang gitu ya, kemajuan ekonomi gitu, itu sejalan sama itu gitu. Dia menyebutkan soal itu sih. Tapi kalau alasan tertentu kenapa berinvestasi, seingat saya nggak ada. Tapi itu menarik juga sih ya, kenapa mereka investasi ke situ ya. Atau nggak tahu juga, mungkin apa karena studionya udah ada gitu ya, maksudnya orang-orangnya udah ada gitu kan, pas zaman propaganda itu dipakai gitu ya. Barangkali udah ada apa namanya, modalnya gitu, udah ada pabriknya, udah ada kantornya, jadi kayak yang ya udah diterusin aja nih gitu. Nggak tahu, mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Mungkin untuk jawab itu mungkin bisa gini, karena setelah Perang Dunia Kedua kan Jepang kalah, kota-kotanya hancur, tapi kan dia itu kan udah negara industri sebelumnya kan, jadi kayak mereka udah punya industrial base yang sudah mulai cakep, jadi mungkin rebuildingnya nggak terlalu itu. Dan juga kita harus ingat kalau setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat kasih bantuan asing ke Jepang tuh banyak banget, terutama untuk industri manufaktur, industri berat. Jadi mungkin bisa, karena kenapa kok mereka berani kayak investasi ke entertainment kayak gini, mungkin karena karena untuk industri manufaktur mungkin sudah ada dari bantuan Amerika Serikat, jadi mereka bisa orang Jepang investasi ke industri-industri lain seperti itu mungkin. Oke. Ya, menarik juga sih ya kalau misalkan membicarakan soal itu. Tapi saya jadi teringat juga nih ya, soal bahwa pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, baik Jepang dan Amerika itu ini nggak tahu kenapa masih agak jarang dibahas gitu ya, bahwa baik Jepang maupun Amerika tuh saling memperbaiki image gitu loh. Jadi kayak Amerika ngebagusin image-nya Jepang ngebagusin image-nya Amerika gitu. Jadi contohnya tuh misalkan kayak film-film Amerika tuh mulai diputerin di Jepang gitu supaya orang tuh akrab sama budaya Amerika gitu. Atau misalkan kayak Hollywood tahun 50-an tuh mulai setelah Jepang kalah perang gitu, mulai akhirnya shoot ada yang settingnya di Jepang gitu ya, ada yang ceritanya nyerempet Jepang gitu. Dan yang mungkin misalkan terkait di bidang sastra gitu ya, karya-karya Jepang tuh dipromosiin di Amerika, tapi sebagai ini buku yang eksotis loh, ini buku yang Jepang nggak jinak loh gitu, yang nggak galak kayak zaman Perang Dunia Kedua gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin perbaikan saling memperbaiki image ini secara nggak langsung ada modal-modal yang turun juga ya, karena itu
untuk apa namanya untuk memperbaiki citra gitu, karena ketika Amerika melihat Jepang sebagai kayaknya nih cocok jadi sekutu gue gitu ya, kayaknya tuh mungkin ada pertukaran di situ. Saya pernah baca sedikit jurnalnya sih tentang itu, tentang film tapi waktu itu, jadi tentang gimana apa namanya kayak film Amerika itu di Jepang sangat-sangat digenjot pada saat itu, pada tahun 50-an. Baik. Mungkin ke dalam Zoom dulu sebentar di komentar sebelumnya dari dari Mbak Putri Wisnu, sebelumnya merespon mengenai statement yang dibilang sebelumnya. Ini mirip seperti K-pop, K-drama, K-book dan lain-lain, yaitu imperialisme. Kalau Korea jelas secara ekonominya. Di belakang itu kemudian disusul dengan K-car, K-elektronik dan lain-lain. Berikutnya untuk komentar dari Mary Sensei. Diskusi yang menarik tentang budaya populer Jepang, menurut sejarahnya yang panjang, dia unik karena populer disukai banyak orang, tetapi berangkat dari hal yang tadinya tidak populer bahkan direndahkan, bahkan penggemar budaya pop ini perkembangannya cukup menarik dari otaku ke wibu. Sama-sama kena stigma negatif, tapi bertahan dan berkembang di tanah air. Dari sini semoga nanti ada simposium spesial budaya pop Jepang, biar lanjut pembahasan berbagai aspek budaya pop Jepang di Indonesia. Dengan begitu mengizin live terlebih dahulu. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Bingung nanggepin apa. Mungkin yang soal tadinya karena stigma negatif atau enggak, ini juga di buku ini sempat ada bahasan juga ya soal kabuki ya, soal okuni gitu, yang awalnya dianggap sebagai murahan, tapi sekarang kalau orang lihat kabuki kan tiketnya juga mahal banget gitu. Jadi kayak seolah-olah reputasi sesuatu tuh bisa berubah banget gitu ya, dari yang tadinya dia anggap jelek terus jadi dianggap bagus, atau misalkan tadinya mungkin dianggap bagus terus akhirnya jadi jelek gitu ya, itu juga sangat-sangat mungkin gitu kalau kita melihat. Dan ini sebenarnya juga terkait sama ya, kalau misalkan mau ditarik ke bahasan tentang selera, tentang taste, soal sosial status, itu juga asik, kayaknya enak banget gitu. Baik, terima kasih Kak Tessa atas responnya. Para hadirin, waktu kita masih sekitar 24 menit lagi. Jika dari daring atau mungkin yang datang onsite, mungkin bagi yang belum bertanya sebelumnya, dipersilahkan jika ada memberikan opini atau mungkin tanggapan lain, atau mungkin dari Kak Tessa, jika mau ingin memberikan pertanyaan kepada audiens, dipersilahkan. Oke. Boleh, baik. Terima kasih Mas Pesa atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya Dien dari Universitas Pakuan. Yang ingin saya tanyakan ini kan mengenai sejarah popular culture ya. Apakah di dalam buku ini itu disebutkan bahwa di Jepang itu pertama kali disebutkan popular culture itu pada saat ini dengan adanya kondisi ini, maka ada pemisahan, ini tuh populer, yang ini tuh enggak. Karena mungkin kalau di zaman Meiji saya juga enggak paham ya, apakah istilah populer itu udah ada atau belum, itu saya juga nggak paham. Jadi ya yang ingin saya tanyakan, kapan sih sebetulnya, apakah di buku ini disampaikan, kapan sebetulnya muncul kata populer itu, dan pemisahan itu kapan, dan kenapa pemisahan itu ada, apakah disampaikan di buku ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Sensei. Jadi itu sempat disebutkan ya pada, nah ini zaman Edo ya, pada saat itu. Dari zaman Edo itu mereka sudah kenal istilah, ada Johing, Gehing ya, ada istilah ga, zoku. Jadi pada saat itu entah kenapa orang Jepang itu sudah menilai gitu, ini yang murahan, ini yang tinggi, kelas tinggi gitu. Nah, mengenai sejak kapan, mungkin ini ngaruhnya ke apa sih, kalau sastra itu Taishu Bungaku dan Jun Bungaku ya, kalau nggak salah ya. Kalau masalah ini kayaknya itu ada pengaruh dari, seingat saya itu ada pengaruh dari Barat juga ya. Maksudnya ada Barat yang ngebawa istilah popular culture juga sih, seingat saya kayak gitu. Itu sih mungkin kalau menjawab, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Fesa. Baik, apakah ada hadirin yang ingin bertanya lagi? Atau untuk memberikan komentar? Baik, silakan. Oke, terima kasih Fesa. Masih terkait budaya populer. Pertama mau tanya,
subjektivitasnya Vesa terhadap buku ini, gimana pengaruhnya itu terhadap pemahaman Vesa tentang budaya populer gitu misalnya, apakah ini memperkuat apa yang Vesa pahami sejak sebelum membaca atau ada sebagian yang mengubah atau bertentangan sama apa yang Vesa pahami. Satu ya tentang subjektivitas, satunya lagi jadi penggunaan kata populer itu sudut pandangnya siapa sih? Maksudnya itu tuh label yang disematkan oleh analis atau yang membuatnya sendiri mengkategorikan budaya karyanya sebagai populer. Baik, terima kasih. Himi Sensei, mengenai posisi saya gitu ya, ketika baca buku ini, sebelumnya saya udah karena saya kebetulan baca soal beberapa buku mengenai Nihong Jinrong gitu ya, bukunya Befu, bukunya Yoshi Sugimoto. Jadinya ketika baca ini sebenarnya nggak begitu kaget lah gitu ya. Tapi memang setelah baca buku ini saya justru agak apa ya, agak ke Taylor Atkins ini juga kayak mau nanya. Jadi batasannya tuh sebenarnya gimana ya? Apakah misalkan kita harus tentuin aja dari awal gitu. Jadi ketika bahas Japanese popular culture, misalkan kita tentuin dari awal bahwa ini tuh yang dari negara Jepang gitu. Atau misalkan ini budaya dari Indonesia tapi terpengaruh Jepang gitu. Sedetail itu, apakah mungkin kita harus sedetail itu ya ketika kita bahas budaya pop gitu. Karena ketika saya ngebaca, akhirnya saya jadi jadi melihat bahwa kayaknya harus ada batas gitu, bahwa untuk misalkan ketika kita ngomong ini Japanese popular culture gitu, pasti ada acuannya apa gitu, apakah negara, apakah administrasi, catatan negara, terus apakah itu juga misalkan pengaruh dari budaya yang sudah dikenal di Jepangnya gitu, ya mungkin semacam itu sih. Nah terus kalau untuk tadi yang apa namanya, mengenai siapa menentukan budaya populer apa enggak, nah ini ada di yang ini bisa di oke. Nah ya ini jadi dia menyebutkan juga bahwa budaya populer itu adalah relational concept gitu ya. Jadi dia menyebutkan bahwa pasti ada sesuatu yang menganggap itu inferior atau bernilai rendah gitu dibanding itu, dan biasanya dia menyebut, nah ini dia agak-agak ke konsep kelas gitu ya, agak-agak kayak menyebut bahwa biasanya menentukan itu ya elit yang menyebut, atau misalkan, dan elit itu bisa siapa aja gitu, bisa orang kaya, bisa dari dunia seni juga gitu kan. Kadang-kadang kita kalau misalkan kayak bahasannya Renisensi waktu itu apa namanya, skena itu bahasa iya medan sastra, nah iya itu seolah ada itu tuh dia merefer soal itu juga sih. Jadi kayak bahwa ada budaya populer itu karena ada yang menentukan, dan sesuatu itu ada satu kalimat ya saya lupa detailnya, pokoknya dia bilang bahwa sesuatu itu populer karena orang yakin itu populer gitu. Jadi ada dibanding di selain jumlah gitu, ada soal itu juga gitu, bahwa orang meyakini bahwa ini budaya yang mainstream, bahwa ini kelasnya tinggi gitu. Itu ada keyakinan orang juga gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Fisa. Mungkin tadi bisa kembali ke dalam chat Zoom. Ada satu pertanyaan dari Saudara Raja. Izin saya bacakan. Saya ingin bertanya berkaitan dengan kegiatan UKM di Tokyo University. Salah satunya bernama Maryuku Project. UKM ini merupakan representasi dari budaya populer. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa budaya pop culture menembus lingkungan akademik serius? Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana lingkungan serius bisa menerima pop culture yang bertentangan dengan image-nya? Terima kasih. Mungkin jika dari audiens diperbolehkan, ya, mungkin yang merespons. Saya agak ada yang tahu soal ini Maryuku Project. Ini saya soalnya nggak familiar. Ada yang pernah mungkin. Tapi kalau pertanyaannya soal bagaimana bisa menembus lingkungan akademik serius sih, kayaknya kalau saya nggak tahu sih, tapi ini lagi-lagi dikotomi STEM sama non STEM ya. Kalau mungkin sampai sekarang kan ada anggapan bahwa yang humaniora gitu atau non STEM itu melajari sesuatu yang nggak serius gitu kan. Lu belajar apa? Kayak dulu ini
ya, ini mumpung ada dari sastra Cina juga, ada yang lucu juga sih. Jadi dulu saya pas kuliah S1 gitu, saya buka tugas gitu kan di laptop gitu, terus dia dari sastra Cina gitu, terus dia bilang, ih kok seru sih kuliahnya bahas Sailor Moon gitu. Jadi kayak ternyata dari sesama sastra pun juga bisa apa namanya melihat kok kayaknya main-main aja sih gitu. Kayak gitu. Jadi ya kira-kira itulah, entah menjawab atau tidak. Ya, baik, terima kasih Kak Vesa. Mungkin agak menyenangkan memikirkan topiknya. Jika dari audiens, apakah ada yang ingin menambahkan topik atau mungkin bertanya lagi? Oh, baik. Untuk Mas Vesa nih, menurut Mas tema pop culture Jepang sekarang itu apa sih? Soalnya kan kalau kayak pasca Perang Dunia Kedua kan biasanya temanya kayak nuklir, kayak anti perang, dan di sekitar 80-an pas economic boom tuh kayak cyberpunk, kayak technofuturism dan lain-lain. Kalau menurut Mas tema yang prominence dari pop culture Jepang sekarang tuh apa ya temanya seperti itu, Mas? Oke, tema yang prominence ya. Sejujurnya saya sulit jawab ini ya kalau misalkan anime, karena saya nggak banyak nonton anime ya. Saya nggak banyak nonton anime, cuman kalau di film saya melihat bahwa Jepang ini sepertinya mulai agak ke tema yang agak lebih inklusif ya, atau keluar dari kejepangan itu sendiri. Jadi contohnya ada tahun 2024 kan itu ada film judulnya Happy End. Ya, mungkin bisa cari itu film Happy End. Itu filmnya itu adalah ceritanya di Jepang, settingnya di negara Jepang, sekolah Jepang, tapi orang-orangnya itu sekolahnya gitu, itu dibilangnya bukan sekolah internasional, sekolah biasa gitu, tapi yang murid-muridnya tuh ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Eropa gitu, jadi campur-campur. Bahkan salah satu karakter utamanya tuh kayak orang Zainichi, orang Korea Jepang gitu. Jadi saya melihat sepertinya Jepang ini sekarang tema popular culture-nya mereka agak lebih ya lebih inklusif ya, lebih beragam gitu, nggak terbatas bahwa film Jepang tuh karakternya orang Jepang, enggak gitu. Jadi kayak lebih ya nyampur lah gitu. Kayaknya saya melihat ada spirit seperti itu gitu ya. Walaupun saya contohnya ya mungkin Happy End karena kebetulan yang namanya agak naik film itu gitu. Itu sih kalau saya melihatnya. Baik, terima kasih Kak Vesa. Mungkin dari tadi audiens sudah lebih banyak bertanya Kak Vesa. Mungkin dari Kak Vesa jika ingin bertanya langsung kepada audiens, dipersilakan. Ini tunjuk aja nih apa nih. Baik. Agar lebih open. Untuk waktunya kita sekarang 15.46, jadi mungkin 15 menit terakhir bisa dimanfaatkan jika ada yang mau itu free for all juga. Oke. Nah ini pertanyaan iseng aja sebenarnya yang tadi saya ucapin ya. Sebenarnya kalau dari audiens siapa aja sih boleh jawab. Kira-kira ketika kalian misalkan menyebutkan mendefinisikan budaya populer Jepang, apa sih yang kalian pakai gitu definisinya? Apakah karena pengen tahu juga kan gitu referensinya kira-kira ke mana gitu? Apakah ya batas negara itu penting gitu, atau misalkan dia bisa bilang Kobukanairu yaitu budaya populer Jepang, atau misalkan Kobukanairu budaya populer Indonesia kok itu bukan Jepang gitu, atau misalkan Genshin Impact budaya Amerika gitu, misalkan kayak gitu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Boleh ditunjuk mungkin Kak Vesa, atau jika mungkin ada yang ingin berangkat tangan? Ada yang ingin angkat tangan, kalau nggak ada saya tunjuk mungkin. Baik, ya. Oke, bisa sih. Ini sebenarnya kalau mengadres apa yang Reni Sensei itu tadi sampaikan ya mengenai pendefinisian yang rigid, ada contoh menarik ya Reni Sensei dari dunia sastra, yaitu sekarang muncul istilah bukan Nihon Bungaku sastra Jepang, tapi Nihongo Bungaku sastra berbahasa Jepang. Itu kan jadi definisi yang udah nggak bakal kemana-mana kan. Ya lo lihat aja teksnya, kalau itu berbahasa Inggris ya berarti dia nggak masuk kategori itu. Nah cuma terus pertanyaannya tuh, apakah kita perlu membuat definisi yang serigid itu terhadap fenomena budaya yang terus bergerak dan dalam arus globalisasi itu jadinya juga terkena interkonektivitas dunia gitu, misalnya
kalau lihat kredit title-nya Pokemon gitu misalnya, ada nama-nama Vietnam, ada nama-nama Thailand gitu misalnya. Jadi saya agak kesusahan untuk mendefinisikan budaya populer Jepang itu apa. Tapi karena saya juga suka menulis tentang ini, jadinya apa yang saya lakukan adalah membahas hal-hal yang dianggap berkaitan dengan Jepang. Misalnya, jadi saya juga cenderung memasukkan representasi-representasi Jepang yang ada di Indonesia ke dalam kategori ini, ke dalam lingkup studi budaya populer Jepang. Jadi saya sih nggak membatasi dari mana si karya itu berasal, tapi juga misalnya dia itu seperti yang pernah dikerjakan bareng sama Renaissance ya, saya cenderung akan memasukkan itu dalam lingkup studi budaya populer Jepang. Mungkin Jepangnya perlu dikasih tanda petik sih dalam kasus saya ini. Jadi itu bukan masalah dari mana, tapi persepsi objek atau subjek penelitian yang kita ini ya. Kemudian mungkin saya juga ingin mengadres pertanyaan di chatbox yang tadi ya mengenai ngapain signifikansi dari penelitian budaya populer. Iya sih, kata seperti Vesa tadi contohkan, kayaknya jadi di Fakultas Sastra di FIB itu kayaknya ngomonginnya hal-hal nggak penting ya. Nah, tapi kenapa kita melakukan itu? Ini misalnya ada Mbak Mina melakukan disertasi tentang film gitu. Apa nih? Kenapa dia akan mendapatkan gelar doktor dengan membahas film-film di Tiongkok? Saya sendiri juga mendapatkan gelar saya dengan baca manga, kan nggak penting banget gitu ya. Tapi saya rasa ini adalah semacam bentuk kritik terhadap elitisme produksi pengetahuan. Jadi seperti yang Vesa tadi sempat bilang, apa yang dianggap penting, apa yang dianggap tidak penting, itu kan berarti ada yang apa ya? Kalau bilang mengatur tuh kayak teori konspirasi, saya nggak suka ya. Tapi Elit global. Elit global. Tapi maksudnya ini adalah upaya untuk memikirkan ulang mengenai apa yang dianggap penting dan tidak penting dengan cara memunculkan suara-suara bukan hanya dari elit, tapi juga dari grassroots gitu misalnya. Jadi ada pembahasan tentang musik dangdut, tadi Vesa juga sebut ya, pembahasan tentang anime, pembahasan kadang-kadang tentang pornografi gitu misalnya. Saya rasa jadi kalau dirunut, kalau ini diambil dari sudut pandang cultural studies ya, saya rasa sih studi-studi seperti ini muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap elitisme pada produksi pengetahuan. Itu komentar saya terhadap pertanyaan di chatbox. Baik, terima kasih Mas Sensei. Ya, bentar ya. Ya, terima kasih Miss Sensei atas insight-nya itu. Saya juga jadi ingat ya, beliau nih sempat menyebut, kan dia menyingkat Japanese Popular Culture itu dengan JPC gitu ya. Dia menyebut J-nya itu sebagai apa? Pokoknya dia bilang itu harus di-taken by grain of salt gitu. Jadi J-nya itu, jadi kayak J-nya itu selalu diragukan gitu sama dia bilang gitu, tapi saya nggak masukin quotes dia yang itu gitu. Jadi tadi mengenai kalau misalkan dilihat dari persepsi itu ya menarik juga sih ya, karena kayak saya jadi keinget gitu, saya pernah ke Detos gitu, ada terus tulisan ada kios jualan makanan terus Korean food gitu, terus tapi di menunya ada takoyaki gitu gede gitu kan. Itu ya mungkin kalau sekarang mungkin sah-sah aja gitu kali ya. Nah, atau misalkan yang kayak restoran Padang terus rendangnya manis gitu sampai ditempelin
stiker IKM, Ikatan Keluarga Minang gitu sebagai sebagai label gitu. Tapi kan saya rasa kita kalau untuk ini nggak perlu sampai kayak gitu ya. Ya jadi menarik sih kalau misalkan kita menarik ke pembahasan dari persepsi orang juga, apa itu Jepang, apa itu budaya populer, ya itu Sangat menarik kakak. kayaknya nggak ada. Iya. Baik, untuk sekarang waktu sisa 7 menit terakhir, mungkin jika ada closing remarks atau statement kakak untuk dari. Oke, closing remark saya mungkin mengenai buku ini adalah buku yang menarik tapi susah ya, susah dibaca. Mungkin salah satu pesan umumnya bagi pembaca gitu, dari Taylor Atkins yang saya tangkap gitu, dia sebenarnya cuma pengen bilang bahwa sesuatu yang label gitu ya, label itu kayak itu tuh pasti ada campur tangan, itu nggak dari sananya gitu, nggak esensialis, nggak dari sononya kayak gitu. Jadi misalkan kayak Japanese popular culture ya, ini tuh di belakangnya tuh ada komersialisasi, ada urbanisasi, ada banyak aspek di luar itu gitu yang terlibat gitu. Jadi nggak ada namanya misalkan kayak oh ini budaya Jepang banget nih gitu. Itu dari sananya emang udah lahir tiba-tiba blek jadi kabuki gitu, atau blek tiba-tiba jadi jadi sumo gitu. Itu enggak gitu. Jadi bahwa semua itu selalu ada konsep, entah ideologi, entah pemikiran yang akhirnya membentuk suatu karya atau misalkan budaya gitu. Itu aja sih mungkin. Baik. Sekian Bapak Ibu hadirin semua yang hadir dalam Zoom atau mau mengenai online dalam ruangan ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu Ki, dan terima kasih Kak Vesa sebagai pembicara kita pertama pada tahun ini. Sekian, saya tutup acara kami pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Ada acara berikut. Oh ya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian, ada sedikit iklan. Mungkin bisa dihadiri karena Ibu Ki ini merupakan acara yang akan diadakan 1 bulan sekali untuk tahun 2026. Di acara berikutnya akan dia laksanakan pada bulan Februari. Bisa dilihat poster di depan sini untuk informasinya. Ya, baik, untuk Ibu Ki Reading Club yang edisi kedua akan diadakan pada Rabu 11 Februari 2026 untuk waktu dan tempatnya sama di jam 2 siang hingga jam 4 sore di perpustakaan PSJ UI, dan disediakan tautan link online. Jika Bapak Ibu hadirin ingin beregistrasi bisa melalui tautan ini untuk menghadiri secara daring. Baik, dan untuk buku yang telah dibahas pada hari ini yang oleh Taylor Atkins bisa juga dibeli dan diakses di toko buku di dekat daerah masing-masing. Sekian. Saya belinya di Margo City ya. Jadi jika penasaran boleh silakan. Sponsor lah itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Untuk para hadirin dimohon untuk mengikuti sesi dokumentasi buat yang menghadiri secara di perpustakaan. Buat Bapak Ibu yang sedang berada di dalam Zoom diperizinkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kurang kesalahan kami. Terima kasih. Untuk foto sesi ada di depan. Dari depan.